Prinsip yang paling mendasar dalam Islam adalah bahwa laki-laki dan perempuan itu setara. Jadi banyak sekali ayat dalam Al-Quran, kemudian penegasan Rasul juga. Dalam Al-Quran misalnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-ayat. Siapa saja baik laki-laki maupun perempuan itu beramal saleh dan dalam keadaan dia beriman, maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Nah, kemudian banyak sekali panggilan atau imperatif ya, perintah ya kepada laki-laki dan perempuan dalam satu tarikan nafas ya. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman. Ketika menyampaikan itu masuk di dalamnya laki-laki dan perempuan dalam satu teks. Nah, itu artinya kata para ulama bahwa memang laki-laki dan perempuan itu setara. Nah, kesetaraan ini tidak boleh dikurangi dalam hal apapun, ya, kecuali kalau ada penegasan, kalau ada penghususan. Nah, terkait dengan kepemimpinan perempuan, memang ada beberapa teks ya yang difahami oleh sebagian ulama sebagai restriksi ya, atau pembatasan kepada kaum perempuan untuk memimpin. Ya. Ini secara umum dulu. Di antaranya ada hadis la yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Jadi tidak akan sukses satu kelompok kalau mereka menjadikan perempuan menjadi pemimpin. Nah, hadis ini kalau kita lihat begitu saja mungkin bisa membawa kita kepada pengertian seperti yang difahami oleh sebagian ya masyarakat atau sebagian pandangan ya bahwa tidak boleh perempuan menjadi pemimpin. Tetapi kalau kita lihat konteksnya ya, itu kan disampaikan oleh Rasul ketika mendapatkan berita bahwa ketika seorang raja meninggal ya, kemudian diangkat anak perempuannya menjadi pemimpin. Pertanyaannya adalah apakah pemerintahan di negara bangsa ini sama dengan apa yang Rasul sampaikan dulu gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat ada perbedaan yang sangat mendasar. Jadi kalau pada masa itu kepemimpinan itu absolut, dia tidak punya batasan apapun. Jadi pada diri seseorang itu kumpul semua kekuasaan, baik itu eksekutifnya, baik itu legislatifnya, yudikatifnya, semuanya apapun gitu. Jadi titah sang pemimpin adalah sabda yang tidak boleh dibantah. Tidak boleh ada oposisi, tidak boleh ada suara kritis, tidak boleh ada suara yang beda. Nah, kalau negara bangsa itu dalam sistem sistem demokrasi itu kan seorang pemimpin bukanlah seorang yang berkuasa absolut. Katakanlah di Indonesia, presiden itu tidak bisa melakukan sewenang-wenang apapun yang dia mau, tapi dia terikat ya dengan katakanlah ada lembaga legislatif namanya DPR yang sama-sama lembaga tinggi negara. Ada yudikatif, bahkan ada Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili kalau ada dianggap satu undang-undang bisa bertentangan dengan undang-undang dasar gitu. Artinya apa? Dalam negara bangsa seorang pemimpin itu bukanlah seorang yang bisa melaksanakan kekuasaannya tanpa batas. Nah, karena itu tidak relevan hadis tadi ya menjadi alasan untuk kemudian seorang perempuan tidak boleh menjadi pemimpin di negara bangsa. Karena karakteristiknya sudah beda ya, antara hadis itu dengan kondisi sekarang. Nah, kalau hadis itu tidak bisa dipakai untuk kepemimpinan perempuan di negara bangsa, artinya apa? Kembali kepada hukum asal. Apa itu? Boleh. Ya, jadi laki-laki dan perempuan setara dalam hak dan kewajiban. Oke, berarti kembali ke emansipasi wanita itu sendiri tadi ya. Kembali kepada konsep dasar Islam bahwa laki-laki dan perempuan itu setara dalam hak dan kewajiban.